Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mencoba membahas soal KSNP Informatika tahun 2020 ya. Nomor 9, Pak Dengklek memiliki sebuah fungsi f yang dapat dinyatakan sebagai berikut. Fungsi f ke n bernilai 1 saat n-nya lebih kecil atau sama dengan 1. Nah, jika n-nya ini lebih besar daripada 1, maka fungsi ini akan menghasilkan atau mengembalikan nilai f n per 2 dikali 2 ditambah n. Pertanyaannya, berapakah nilai fungsi dari 1.048.576? Baik, kita salin fungsi ini ya terlebih dahulu supaya mempermudah. Fungsi ke n bernilai 1 untuk n-nya lebih kecil atau sama dengan 1. Kemudian saat n-nya ini lebih besar daripada 1, berarti di sini fungsi ini akan mengembalikan nilai n per 2 dikali 2 ditambah n ya. Coba saya cek lagi. Ya, betul. Pertanyaannya, berapakah nilai dari fungsi 1.048.576? Oke. Baik, langsung saja kita perhatikan ya bahwasanya 1.048.576 ini adalah setara dengan 2 pangkat 20 ya. Jadi fungsi ini dapat kita tulis bentuknya sebagai berikut. Nah, gini, fungsi 2 pangkat 20. Karena kalau kita memakai angka yang besar 1 juta ini ya, nanti kita tidak bisa membentuk polanya seperti apa. Lebih mudah saya rasa diselesaikan dengan membentuk pola 2 pangkat. Langsung saja kita runut fungsi ini mulai dari nilai yang terkecil. Di sini jika n-nya kurang dari atau sama dengan 1, berarti f1 sama dengan 1. Nah, 1 di situ adalah sebenarnya 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0 menghasilkan nilai 1. Jika kita ingin membuat fungsinya dalam bentuk 2 pangkat m, maka nilai selanjutnya tentu saja adalah, karena ini 2 pangkat 0, maka selanjutnya adalah 2 pangkat 1. Berarti f, ingat n per 2 yang akan kita tulis adalah n per 2, di mana n-nya adalah 2 pangkat 1. Nah, dalam matematika kita mengetahui bahwasanya jika seperti ini ya, 2 pangkat m dibagi 2 itu akan menghasilkan 2 pangkat m dikurang 1. Maka kita bisa tulis fungsi ini sebagai berikut. F 2 pangkat 1 dikurang 1 dikali 2 ditambah n. N-nya adalah 2 pangkat 1 ya. Berarti sini 2 pangkat 1 sama dengan fungsi 2 pangkat 1, 2 pangkat 0 akan menghasilkan nilai 1. 1 kali 2 2 ditambah 2 4. Selanjutnya setelah 2 pangkat 1 tentu saja adalah 2 pangkat 2. Berarti di sini langsung saja f 2 berpangkat yang lebih rendah karena dikurang 1 ya. Sini 2 kurang 1 dikali 2 ditambah n. N-nya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 1 adalah ini fungsinya mengembalikan nilai 4. 4 kali 2 8 ditambah dengan 4 12. Selanjutnya fungsi 2 pangkat 3, berarti di sini langsung saja f 2 pangkat 2 dikali 2 ditambah n. N-nya adalah 2 pangkat 3 sama dengan fungsi 2 pangkat 2 mengembalikan nilai 12. 12 kali 2 24. 24 ditambah 8 sama dengan 32. Nah, jika kalian perhatikan di sini sebenarnya kita bisa melihat polanya sudah ya. Supaya lebih jelas ini saya hapus. Di sini kalau kalian perhatikan di sini mulai terbentuk pola. Andai kata di sini m-nya sama dengan 1 ya. Ini m sama dengan 1, yang ini m-nya 2, yang ini m-nya sama dengan, oh salah. Seharusnya ini aja deh kita buat. Karena ini 2 pangkat 0 berarti m-nya di sini 0 harusnya.
Di sini M-nya sama dengan 1. Jadi M adalah pangkatnya ya. Kemudian sini M sama dengan 2, sini M sama dengan 3. Apa yang kita hasilkan? Jika kita ingin membentuk pola 2 pangkat M, maka di sini kita misalkan aja ya, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Ini 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Selanjutnya, jika kita perhatikan pola-pola bilangan yang dihasilkan 1, 4, 12, 3, 2 ini merupakan hasil perkalian dari 2 pangkat ini. Contoh, ini 1 ya, berarti 1 dikali 1. Kemudian 4 itu artinya 2 dikali 2. Kemudian 12 artinya 4 dikali 3. 32 artinya 8 dikali 4. Nah, kita lihat di sini ada suatu bilangan yang faktor pengalihnya juga menanjak. Jadi kita bisa tulis jika nilai yang ada di depan ini adalah 2 pangkat M dan bilangan yang di belakang merupakan M ditambah 1. Berarti kita bisa tulis fungsinya 2 pangkat M dikali M ditambah 1. Atau dengan kata lain, fungsi ini menjadi kita rapikan ya fungsinya ya sebentar. F 2 pangkat M, fungsi 2 pangkat M adalah 2 berpangkat M dikali M ditambah 1. Sehingga kalau kita ingin mencari fungsi 1.048.576, artinya kita bisa membuat seperti yang saya jelaskan tadi, nilai ini menjadi 2 pangkat 20. Nah, seperti ini sama dengan 2 berpangkat 20 dikali 20 ditambah 1 ya. 2 pangkat 20 tadi 1.048.576 dikali 21, itulah jawabannya. Karena kita cek di kalkulator, 1.048.576 dikali 21 sama dengan, nah ini dia hasilnya 22.020.096. Bagaimana kalau kita buktikan jawaban ini apakah benar atau salah? Kita bisa menggunakan program rekursif ya, memakai C++. Misalkan begini, saya merancang fungsi dulu. Di sini saya akan rancang fungsi integer f, misalkan di sini n. Sesuai dengan soal tadi ya, jika n-nya lebih kecil atau sama dengan 1, maka fungsi ini akan menghasilkan nilai 1. Berarti kita buat seperti ini, if n lebih kecil atau sama dengan 1, maka fungsi ini akan mengembalikan nilai 1. Seperti ini. Sebaliknya, berarti lebih besar daripada 1. Maka fungsi ini akan mengembalikan f, harusnya begini ya, kita tulis return f, kemudian n dibagi 2 dikali 2 ditambah n. Oke, seperti ini. Kemudian kita langsung saja mencoba mencetak code F 1.048.576 ya, seperti ini. End of line. Kemudian kita coba fungsi kita. Saya menggunakan online gdb.com ya. Saya paste, di sini tidak ada input yang dimasukkan. Yuk kita running. Ya, betul ya, di sini
22.020.096, sama seperti perhitungan kita. Jadi ini adalah jawaban dari soal tersebut. Nah, secara umum pembahasan kita sudah selesai untuk menjawab soal ini. Kalau kita memang istilahnya sekedar mencari jawaban, ya berarti jawabannya sudah selesai. Pembahasannya juga ditutup sampai sini. Cuman saya ingin sedikit menambahkan tentang fungsi rekursif ini. Jadi ini tidak termasuk dalam pembahasan ya sebenarnya ya. Kalian boleh tutup video ini. Akan tetapi saya di sini ingin membuat penyederhanaan fungsi tersebut dengan cara yang lain. Kalau tadi kan kita menyederhanakan fungsi itu, kita tadi menemukan fungsinya sebagai berikut. 2 pangkat M adalah 2 pangkat M dikali M ditambah 1. Namun kita menemukan fungsi ini, itu kan kita memperolehnya dari angka-angka tadi, mulai dari mencoba-mencoba 2 pangkat 0, 2 pangkat mungkin dari 1, kemudian dari 4, kemudian 12, 32 dan seterusnya. Bagaimana kalau kita menemukan fungsi ini dengan cara penyederhanaan atau penyederhanaan rekursif ya. Jadi memecahkan soal rekursif dengan pola-pola rekursifnya itu sendiri. Sebagai contoh, sini tadi kita tulis, kita kembali ke soalnya, di mana F, saya tulis ulang soalnya ya, F1 sama dengan 1, kemudian Fn sama dengan Fn per 2 dikali 2 ditambah N. Nah, ini adalah fungsi aslinya. Kemudian kita ubah bentuk fungsi ini menjadi 2 pangkat M sama dengan F. Telah saya jelaskan tadi, jika 2 pangkat M adalah N itu sendiri, maka fungsi ini menjadi seperti ini. 2 di pangkat M dikurang 1 dikali 2, supaya enak 2-nya saya tulis di depan ya. Jadi gini aja deh, 2F 2 M min 1 ditambah N. Nah, kita telah memiliki bentuk lain daripada fungsi N ini. Selanjutnya, kita mencoba melanjutkan fungsi rekursif ini untuk nilai selanjutnya. Nah, karena di sini N, berarti kita ganti ya, di sini 2 berpangkat M. Selanjutnya kita akan mencoba untuk nilai yang lebih besar atau nilai selanjutnya dengan cara mensubstitusi nilai F 2 pangkat M min 1 ini. Maksud saya yang lebih kecil ya. Berarti F 2 berpangkat M sama dengan 2 dalam kurung 2 dikali F pangkat 2 M dikurang 2 ya, ditambah N. Ingat N-nya adalah 2 pangkat M min 1. Nah, di sini ingat, di sini sekarang posisinya N-nya adalah 2 pangkat M min 1. Berarti kita tulis di sini 2 pangkat M min 1. Habis kurungnya ditambah yang ini 2 pangkat M. Yuk kita sederhanakan fungsi ini menjadi 2 kali 2. Saya nggak mau menulis 4, tapi saya tulis aja 2 pangkat 2. F di sini 2 pangkat M min 2 ditambah 2 dikali 2 pangkat M min 1 adalah 2 pangkat M ya. Jadi 2 dikali 2 pangkat M min 1 itu hasilnya adalah 2 pangkat M ditambah ini 2 pangkat M. Lanjut, kita akan memecah lagi fungsi ini. Kita pecah ya, jadi bentuknya seperti ini, 2 pangkat 2 dalam kurung 2F dikali 2 pangkat M minus 3.
Berarti ini adalah M-nya. Ditambah 2 pangkat M minus 2. Habis. Ditambah 2 pangkat M ditambah 2 pangkat M. Selanjutnya akan menghasilkan nilai 2 pangkat 3 F 2 pangkat M minus 3 ditambah 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat M minus 2 adalah 2 pangkat M, ditambah 2 pangkat M ditambah 2 pangkat M. Nah, ini bisa saya sederhanakan lagi ya. Perhatikan, kita bisa teruskan, cuman saya rasa cukup sampai 3 saja ya. Kemudian kita akan mencoba mensubstitusi nilai F fungsi 1 ini yang menghasilkan nilai 1. Nah, agar menghasilkan nilai 1 di sini, karena F1 diketahuin, maka kita bentuk seperti ini. F2 pangkat M min 3 itu harus setara dengan F2 pangkat 0. Berarti M minus 3 sama dengan 0, atau M-nya adalah 3. Nah, sampai pada tahap ini kita akan mensubstitusi nilai M menjadi 3 dan nilai-nilai yang lain menjadi pola M ya. Jadi menjadi pola M. Ini saya hapus. Selanjutnya, oke, ini saya pertahankan. Sama dengan, ini masih sebenarnya lanjutan dari F2 pangkat M ya, sama dengan angka 3, tadi ingat ya, M-nya adalah 3, sama dengan 2 pangkat M dikali F1, ingat M-nya adalah 3, 3 dikurang 3, 0, 2 pangkat 1, ditambah, karena ini ada 3 item, perhatikan ini ada 3 item, berarti kita bisa menulis 3 kan dikali 2 pangkat M, atau boleh kita tulis begini, F1 tadi adalah 1, jadi 2 pangkat M dikali 1 ditambah 3 adalah M itu sendiri, jadi M dikali 2 pangkat M. Nah, ini dikali 1 sama dengan, ingat nilai M di sini 1. Berarti kalau kita pecah fungsi ini kan memiliki 2 pangkat M yang sama, berarti di sini adalah 2 pangkat M dikali M ditambah 1. Jadi secara tidak langsung F 2 pangkat M adalah 2 pangkat M dikali M ditambah 1. Selesai. Baik, saya rasa cukup dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.